Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Thayyib. Perkenalkan, nama saya Andri Sang Putra. NIM 2203011110041. Dosen pengampu Dr. Abdul Muntakim Al-Ansori S.Hum MPD. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang al-lughah, mahiyatuha wa khasaisuha wa tabi'atuha wa dhifatuha. Al-lughah, mahiyatuha. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa itu? Secara etimologi, dalam bahasa Arab, kata al-lughah merupakan masdar dari kata lagwa yalgu yang sewazan dengan kata da'a yad'u. Kata al-lughah sewazan dengan kata fu'atun yang berarti ucapan ataupun bunyi suara. Orang Itali menyebut bahasa dengan lingua. Orang Spanyol menyebutnya dengan lengua. Orang Prancis menyebutnya dengan langua, dan orang Inggris menyebutnya dengan language. Semua ini diserap dari bahasa Latin lingua. Adapun bahasa secara terminologi, pengertian bahasa banyak dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya Ibnu Jini mendefinisikan bahasa ialah aswatun ma yu'abbiru biha kulla qaumin an aghradihim. Bahasa ialah lambang-lambang ataupun bunyi-bunyi yang digunakan oleh kelompok orang untuk mengutarakan maksudnya. Definisi yang tidak jauh berbeda pula yang dikemukakan oleh Al-Jurjani. Al-lughah ialah ma yu'abbiru biha kulla qaumin an aghradihim. Bahasa ialah apa yang diungkapkan oleh setiap orang untuk mengungkapkan maksudnya. Dalam konsep yang sama, Ibnu Khaldun mendefinisikan bahasa sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hijazi. Al-lughah fil muta'arif hiya ibaratul mutakallim an maqsudihi wa tilkal ibar fa'lun lisani nasyi'atun anil qasdi. Bahasa dapat disebut sebagai ungkapan penutur untuk mengungkapkan isi hatinya. Ungkapan itu merupakan aktivitas lidah yang muncul dari isi hati. Dengan demikian, bahasa dapat dikatakan sebagai alat, sebagai sistem lambang bunyi yang dipergunakan para anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan dirinya kepada masyarakat lainnya. Selanjutnya, karakteristik bahasa. 1. Bahasa adalah sistem yang berbentuk lambang bunyi. 2. Bahasa itu unik. Keunikan bahasa yang dimaksud di sini ialah setiap bahasa itu memiliki ciri khas ataupun karakteristiknya masing-masing yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain. 3. Bahasa itu universal. 4. Bahasa itu arbitrer. 5. Bahasa itu produktif. 6. Bahasa itu berubah ataupun dinamis. Abdul Khair mengatakan tidak menutup kemungkinan bahasa itu sewaktu-waktu akan berubah. 7. Bahasa itu beragam sebagaimana yang kita ketahui bersama. Di Indonesia saja itu memiliki 16 rumpun bahasa, apalagi di negara-negara lain. Yang ke-8, bahasa itu manusiawi, karena yang mampu berbahasa dan memproduksi bahasa ialah manusia, sedangkan hewan ataupun binatang itu ya hanya mampu menirukan saja. Kemudian poin yang terakhir yaitu wadhifatuha, fungsi bahasa. Adapun fungsi utama bahasa ialah sebagai wasilah ataupun media komunikasi antar individu dalam kehidupan sosial. Adapun fungsi bahasa secara sosiolinguistik dilihat dari sudut
penutur bahasa itu berfungsi sebagai personal, dilihat dari sudut pendengar berfungsi sebagai direktif, dilihat dari sudut topik ataupun ujaran berfungsi sebagai referensial, dilihat dari sudut kode berfungsi sebagai metalingual, kemudian dilihat dari sudut pesan berfungsi sebagai imajinatif. Demikian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.